Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nokayu dari Penyuluh Universitas Diponegoro. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan berdiskusi mengenai kualitas air pada budidaya udang faname. Salah satunya yaitu kecerahan air. Kualitas air dalam budidaya meliputi faktor fisika, kimia, biologi, air yang dapat memengaruhi produksi budidaya perairan. Udang sangat peka terhadap perubahan kualitas air buruk dapat mengakibatkan rendah tingkat kelangsungan hidup atau survival rate pada udang. Pertumbuhan dan reproduksi udang, sebagian besar manajemen kualitas air ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi kimia dan biologi dalam media budidaya. Faktor fisika sering tidak dapat dikontrol atau tergantung dengan pemilihan lokasi yang sesuai. Faktor fisika sangat tergantung dengan kondisi geologi dan iklim suatu tempat. Parameter fisika kimia perairan. Faktor fisika air merupakan variabel kualitas air yang penting karena dapat mempengaruhi variabel kualitas air yang lainnya. Faktor fisika yang besar mempengaruhi terhadap kualitas air adalah cahaya matahari dan suhu air. Kedua faktor ini berkaitan erat di mana suhu air terutama tergantung dari intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam air. Cahaya matahari dan suhu air merupakan faktor alam yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Langsung saja ke materi pada malam hari ini, yaitu kecerahan air. Kecerahan air sendiri merupakan kemampuan dari cahaya dapat menembus masuk ke dalam perairan. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh adanya penetrasi cahaya matahari yang masuk ke badan perairan. Alat yang digunakan biasanya seksi disk. Pengukuran kecerahan perairan. Nilai kecerahan yang terukur dapat diketahui secara langsung dengan cara memasukkan seksi disk ke dalam air hingga alat tidak terlihat lagi sampai ke kedalaman tertentu. Kecerahan berangsur semakin tinggi pada pagi hari karena dipengaruhi oleh pertumbuhan plankton atau cahaya matahari. Oke, langsung saja ke pentingnya kecerahan air pada tambak udang. Kecerahan pada tambak udang sangat penting karena apabila suatu perairan tambak memiliki tingkat kecerahan yang rendah, akan mengakibatkan penetrasi sinar matahari terhambat, sehingga menyebabkan stres pada udang. Kecerahan dapat mencerminkan jumlah plankton dan oksigen yang ada di perairan, sehingga kecerahan berfungsi untuk proses respirasi fitoplankton yang ada pada tambak udang sehingga meningkatkan oksigen pada kolam budidaya. Kecerahan air untuk tambak udang faname itu bersekitar 30–40 cm. Yang menyebabkan rendahnya kecerahan air itu biasanya tambak udang faname yang baru dibangun di tanah gambut atau tanah sulfat masam. Kecerahan dapat berkurang karena adanya suspensi partikel atau senyawa hidroksida besi, atau karena asam-asam organik dan zat tanin yang larut dari hasil sisa-sisa akar tumbuhan dan menyebabkan air berwarna coklat kehitaman. Cara-cara untuk memperbaiki kecerahan air, yang pertama ada pergantian air secara periodik, lalu yang kedua ada penggunaan pupuk organik, yang ketiga ada penambahan tanaman dan kekerangan sebagai biofilter. Pergantian air secara periodik yaitu prinsip pergantian air mengganti kualitas air yang jelek dengan yang baru dengan kualitas yang lebih baik. Pengolahan parameter kecerahan dilakukan apabila sudah mencapai kecerahan kurang dari 25 cm. Pergantian air sebaiknya segera dilakukan sebelum fitoplankton mati berurutan yang diikuti penurunan oksigen terlarut secara drastis.
Penggunaan POC. Penggunaan pupuk organik cair dapat menjadi alternatif solusi dari beberapa masalah dalam budidaya udang. Pupuk organik cair tidak langsung diberikan pada lahan tambak, melainkan ketika terjadi keadaan saat kecerahan air mulai kurang, baru bisa ditambahkan. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai materi kecerahan air. Mungkin dari teman-teman pembudidaya ada yang mau ditanyakan? Baik, saya ingin bertanya sebelumnya. Perkenalkan, saya Novia Fitarani. Nah, pertanyaannya, tadi kan dijelaskan bahwa kecerahan juga sangat berpengaruh pada kegiatan budidaya udang. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi kecerahan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Faktor yang mempengaruhi kecerahan adalah kejernihan yang sangat ditentukan oleh partikel-partikel terlarut dalam tambak. Semakin banyak partikel atau bahan organik terlarut, maka kekeruhan akan meningkat. Kekeruhan atau konsentrasi bahan tersuspensi dalam perairan akan berakibat buruk bagi udang yang dibudidayakan. Contohnya seperti dapat menurunkan efisiensi makan dari udang tersebut. Seperti itu, apakah terjawab? Oh, jadi begitu. Baik, terjawab. Terima kasih, Mbak. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk yang bertanya langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Nirmala Jati. Di sini saya mau bertanya, Bu. Tadi kan dijelaskan bahwa kecerahan air tidak boleh lebih dari 30-40 cm. Itu mengapa ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi dalam kecerahan air itu tidak boleh melebihi 30-40 cm itu, karena pada perairan tambak kecerahan air erat hubungannya dan berbanding terbalik dengan kelimpahan fitoplankton, terutama jenis fitoplankton yang berada di dalam perairan. Atau dengan kata lain, semakin tingginya tingkat kecerahan air, maka kelimpahan fitoplankton akan semakin rendah, dan sebaliknya, semakin rendahnya tingkat kecerahan air, maka kelimpahan fitoplankton di perairan tersebut semakin tinggi. Sehingga kecerahan yang optimal untuk budidaya udang yaitu 3-40 cm. Seperti itu, apakah menjawab? Baik, Bu. Sangat menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya, Bu. Bagaimana cara kita sebagai pembudidaya bisa tahu indikator kecerahan daripada udang itu sendiri di dalam tambak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Langsung saya jawab saja ya. Indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kebutuhan udang terhadap kecerahan air itu ada beberapa. Mungkin nanti saya akan menjelaskan tidak banyak dan semoga dapat dimengerti. Yang pertama, kecerahan air terlalu tinggi. Biasanya kulit udang berwarna kusam atau kecoklatan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa udang membutuhkan kecerahan air yang lebih rendah, dan jika tidak segera diantisipasi, maka akan dapat menimbulkan beberapa masalah, antara lain tubuh udang menjadi lembek. Tingkat kesegaran udang dalam populasi akan bervariasi dan secara tidak langsung dapat menurunkan populasi udang di dalam tambak. Lalu yang kedua, ada kecerahan air yang terlalu rendah atau pekat. Biasanya kulit udang berwarna lebih pucat, dan biasanya kondisi ini mengisyaratkan bahwa udang membutuhkan kecerahan air perlu ditingkatkan atau diencerkan, dan jika tidak segera diantisipasi,
akan dapat menimbulkan beberapa masalah, antara lain nafsu makan yang menurun, hepatokrean menyusut, sehingga rentan terhadap penyakit. Seperti itu, apakah terjawab? Sangat terjawab sekali. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ini saya, Mbak, mau tanya, Mbak. Maaf ya kalau saya panggil Mbak. Iya, tidak apa-apa, Mas. Gini, Mbak. Dalam melakukan pengelolaan atau manajemen kualitas air di suatu perairan budidaya udang, kita harus memperhatikan kondisi kepadatan plankton dalam perairan tersebut. Hal ini karena banyak kasus kematian ikan atau udang secara massal akibat padatnya plankton tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Padahal plankton adalah salah satu makanan ikan udang, Mbak. Itu kenapa ya, Mbak? Tolong dijelaskan ya. Ini tambah saya sering terjadi begitu, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Jadi dalam melakukan pengolahan atau manajemen kualitas air itu sangat diperlukan bagi pembudidaya. Biasanya mengapa hal ini terjadi? Itu karena fitoplankton merupakan tanaman berukuran renik yang mempunyai zat hijau daun klorofil dan selalu melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Produktivitas plankton akan meningkat dengan semakin meningkatnya intensitas matahari. Plankton akan meningkat pula dan akan mengurangi tingkat penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan tambak dan berakibat dapat menurunkan laju produktivitas perairan. Sehingga banyaknya kasus kematian pada udang secara massal akibat padatnya fitoplankton itu menyebabkan ya seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi bagaimana, Mas? Apakah terjawab atau mau saya ulangi lagi? Ya. Ya, Mbak, terima kasih ya, Mbak, atas jawabannya. Ntar coba saya praktekin di tambak saya nanti. Oke, siap. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman lain ada yang... Halo, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan sebutkan nama. Ya, perkenalkan, nama saya Bella Kurnia. Saya mau bertanya, selain kecerahan, indikator atau parameter kualitas air apa saja yang perlu diperhatikan dalam budidaya itu agar dapat berjalan dengan baik ya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab. Dalam melakukan proses pembudidaya, setidaknya ada 3 parameter yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama ada fisika, meliputi suhu, salinitas, pH, kecerahan air, dan ketinggian air. Terus ada parameter kimia seperti DO, CO, alkali, dan amonia. Dan terakhir itu ada dalam tambak maupun lingkungan seperti fitoplankton. Apabila parameter-parameter kualitas air tersebut dijaga dengan baik dan dalam kadar optimal, maka proses budidaya akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab dengan baik. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar ya, Mbak? Sangat terdengar dengan jelas. Saya ada pertanyaan, Mbak. Kan tadi dijelasin itu banyak cara untuk meningkatkan kecerahan tambak. Nah, yang paling disarankan untuk pembudidaya kecil seperti saya itu apa ya, Mbak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam mencerahkan air tambak, kami menyarankan untuk tambak bapak atau ibu sekalian di saat mudah mendapatkan air, melakukan pergantian air saja, yang sudah terjamin tidak memerlukan biaya tambahan yang besar. Namun, pada saat kesulitan mendapatkan air, lebih baik menggunakan POC
ketimbang tanaman ataupun kerang, sebab tanaman ataupun kerang dapat membuat kadar DO pada malam hari menjadi rendah dan dapat berakibat fatal pada tambak ibu bapak sekalian. Sedangkan untuk POC sendiri dengan harga 50.000 sudah dapat 1 botol dan dapat digunakan berulang kali sesuai dosis tertera pada kemasan. Seperti itu, Mas Ardo, apakah terjawab? Sangat terjawab, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya izin. Tadi kan sudah dijelaskan. Terus salah satunya itu kan ada kecerahan pada tambak udang agar tetap pada kondisi untuk kultifan itu bagaimana ya Mbak? Saya itu kecerahannya kayak kurang sih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan sinyalnya mungkin agak buruk ya. Jadi saya ulangi lagi, mungkin pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara mencegah kecerahan pada tambak udang agar tetap pada kondisi optimal untuk kultifan? Yang pertama, untuk menjaga kecerahan pada tambak udang itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu melakukan penggantian air secara periodik. Lalu ada penggunaan POC. Lalu yang ketiga ada melakukan pengukuran kecerahan setiap harinya untuk memantau tingkat kecerahan pada tambak udang. Lalu yang keempat ada optimalisasi aerasi untuk menyegah die-off fitoplankton. Seperti itu, apakah terjawab pertanyaannya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman atau ibu bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Iya, dipersilakan. Dalam musim penghujan ini bagaimana ya cara kita untuk mengatasi kecerahan air? Oke, langsung saya jawab saja ya. Untuk pada setiap penghujan akhir tahun, Indonesia itu memasuki musim hujan. Musim hujan ini biasanya mempengaruhi itu kualitas air seperti suhu, salinitas, pH, dan oksigen pada budidaya tambak udang. Untuk mencegah hal-hal yang terjadi pada tambak udang, salah satunya yaitu mengoperasikan semua aerator, menjaga kandungan oksigen lebih tinggi 20% dibandingkan biasanya, terus mengeluarkan air hujan yang ada pada tambak budidaya, terus menahan pemberian pakan saat hujan, lalu yang terakhir itu melakukan kontrol pada air yang ada pada tambak budidaya. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana, apakah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin bertanya. Untuk dalam pengukuran kecerahan pada tambak udang itu, caranya seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Jadi, kecerahan pada hakikatnya itu menunjukkan populasi fitoplankton dan kandungan material terlalu dalam air. Kecerahan air dapat diukur itu menggunakan alat seksidis, yaitu alat yang berupa stick atau tongkat panjang yang ujungnya itu ada piringan dicat hitam sama putih. Cara menggunakan seksidis ini sangat mudah sekali, tinggal kita masukkan bagian yang ada warna hitam dan putih itu ke dalam
ke dalam badan air secara perlahan sampai warna hitam dan putih itu pudar. Lalu kita catat aja berapa ketinggiannya, seperti itu. Apakah terjawab? Baik, sudah terjawab Bu. Terima kasih banyak atas informasinya. Ya, sama-sama Bapak Dion. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mohon maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar? Iya, sangat terdengar. Jadi gini Mbak, saya mau tanya, itu kan kalau kecerahan, kalau kurang apa kelebihan gitu, sebabnya apa ya ke udang? Terima kasih. Maaf, Saudara Buldan, boleh diulangin lagi pertanyaannya? Jadi dampaknya apa ya ke udang kalau kecerahan pada tambak itu kurang ataupun berlebih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jika pada tambak udang itu kecerahan atau kekurangannya itu berlebihan atau kurang, itu akan menyebabkan pada udang Paname itu stres atau kehilangan nafsu makannya. Sebaliknya, jika kecerahan tersebut terlalu tinggi, dapat dikarenakan karena zat organik tersuspensi yang tinggi maupun blooming fitoplankton akan berakibat kompetensi oksigen terlarut pada kultifan dan fitoplankton saat malam hari. Jika hal tersebut terjadi, maka udang akan mengalami stres dan dapat terjadi kematian pada udang Paname. Gimana? Apakah terjawab atau kurang jawabannya? Terima kasih sudah jawab. Dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai kualitas air pada udang Paname? Cukup, saya rasa. Oke, saya ulangi lagi. Dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Dari saya sendiri sudah cukup, Mbak. Sudah cukup, Mbak. Kalau begitu, terima kasih. Mbak. Oke. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian saya atau kurang, saya mohon maaf dan terima kasih untuk antusias dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak atas infonya, semoga bermanfaat.